Harus ada di setiap hari Jumat ya, kita semakin cepat semakin baik. Ya, selamat datang, selamat bertemu kembali buat teman-teman yang jarang-jarang melihat saya berada di depan maupun jarang-jarang melihat saya ibadah. Jadi saya perlu ibadah pelayanan doang Bapak Ibu. Ya, jadi ya saya jujur saya kalau ibadah pada saat saat jadi WL, jadi pelayan. Kalau di hari seperti biasa, saya biasanya tukeran sama yang di masjid. Saya khotbah di sana. Seminggu ini saya merasa lagi berjuang artinya buat dua anak saya yang nomor 2 kemarin baru saja gagal tes buat Indonesia Pemuda. Jadi dia tes pertama selesai, tes kedua dia ternyata gagal. Saya juga berjuang bilang jangan patah semangat. Sekarang dia lagi mau tes yang Indonesia itu ke 3 negara, masih kelas 3 SMP. Dan yang abangnya saya bawa dalam doa supaya dia bisa lolos masuk Tugasari yang kita tercintai. Perjuangan orang tua adalah doa dan materi. Jadi seminggu ini full, dan dari pagi saya dengar khotbahnya dari pendeta GBI Rayon 8 Samarinda. Biar kita kasih. Biasa kalau hari pagi itu saya dengar berbeda kasih karena dia 24 jam dari 04 sampai ke 12.10 adalah acara banyak acara Kristen karena dia it's about miracle, keajaiban, mujizat Tuhan. Ya, ada mustahil buat Tuhan. Terus tadi saya nonton TikTok, teman-teman tahu TV Puspa, orang dengar lagu Kupu-Kupu Malam. Ternyata Kupu-Kupu Malamnya orang Kristen. Ternyata Kupu-Kupu Malam diceritakan oleh TV Puspa itu adalah Kristen. Dan dia bertobat dari konser di satu daerah di Puspa itu. Dia ngomong ke TV Puspa, Pak Ibu, kalau Ibu mencari uang kayaknya sepertinya gampang banget dan dihormati. Sedangkan saya, karena saya hidupnya jadi orang kaya dulu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia berhutang terus dia nggak bisa ngebayar, akhirnya dia dijual ke rumah. Maaf kata kasarnya beban, dia bikin Kupu Malam. Ya udah, kita berdoa. Kamu berdoa kepada Tuhanmu, aku berdoa kepada Tuhanku. Jadi kata di Puspa, dan ketika mereka berdoa, benar-benar Titi Puspa mengakui 2 orang berdoa, Tuhan akan dengar. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam waktu 1-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan tengah-tengah mereka. Terus Titi Puspa mengerti seperti itu. Apa terjadi? Dia berdoa menangis. Terima kasih Tuhan Yesus, kata si Kupu-Kupu Malam tersebut. Minggu kemudian Kupu-Kupu Malam itu ternyata sudah menikah dengan seorang terhormat. Dia bilang ada 2 orang beda agama ketika berdoa sungguh-sungguh Tuhan dengarkan. Indonesia, Bogasari, lebih dari 2 agama di dalamnya. Masa kita tidak bisa sih berdoa?
Makanya ketika saya nggak tahu pada perjanjian apa untuk mengatakan seperti ini, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu itu menjadi kesejahteraan juga. Ya kan? Berdoalah untuk kesejahteraan Bogasari. Walaupun hari-hari terakhir ini teman-teman tahu lah ya, kasus gonjang ganjingnya di Bogasari, take it or leave it, seperti itu. Kalau saya tantangan kalau bisa sorry ya, artinya adalah suatu, kita berada di sini pun mujizat, saya berdiri di sini pun mujizat, karena bukan jadwal saya panik, saya menyodorkan diri, this is apa namanya, mujizat pun. Kita ke satu pujian, teman-teman, Bapak Ibu dari nomor berdiri, kita bernyanyi Ku Cari Wajah. Haleluya. Kasihmu, bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kita akan menjelaskan lagi. Ku cari wajahmu, kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, panggil namamu, temukan jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
ada Bapa. Itulah yang kami rindukan. Itulah yang kami cari Bapa. Karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih buat hari-hari ini Bapa. Seminggu ini Engkau telah melindungi kami, menjaga kami di setiap pekerjaan kami, di setiap pelayanan kami, di setiap pergumulan hidup kami. Dan saat ini kami berkumpul tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk beribadah bersama dengan orang-orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Berkati setiap kami tempat ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Pakai setiap pelayanan Bapa lebih dan lebih lagi Bapa, untuk melayani nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dan urapi lidah bibir hamba-Mu Bapa, sehingga setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Dan setiap kami tempat ini Bapa diberkati dan kami menjadi berkat. Setiap kekuatan kegelapan yang ada di tengah-tengah kami mau hancurkan, kami usir dalam nama Yesus, dan biarnya Roh Kudus menguasai tengah kami. Ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya kami taruhkan ke dalam tangan mengasihi-Mu saja. Ampuni dosa dan pelanggaran yang berbuat, sehingga setiap doa kami menyatakan maupun berkat berlimpah yang akan Kau berikan kepada kami tidak teramal oleh karena dosa-dosa kami. Kehendak-Mu menjadi hidup kami Bapa, bukan kehendak kami, karena kehendak-Mu adalah yang terindah dan terbaik buat kami. Kami selalu kami menjadi sempurna ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita temanya adalah hedon, ya, gaya hedon, gaya yang kaya, gaya borjuis. Tapi sebenarnya kita miskin. Ya miskin. Hiduplah seperti tukang parkir, mobilnya banyak, tapi itu semua titipan. Iya. Saya kemarin dengar orang berbicara begini. Dia bilang ini, buat apa kita memelihara tubuh kita tetapi tidak memelihara jiwa kita? Karena jiwa hanya ditinggal, dipendam, ditanam di dalam tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Karena yang ke surga itu cuma jiwa kita. Mungkin saya benar juga ya. Ketika kita memelihara segala kekayaan kita, nggak boleh kaya orang Kristen, boleh. Tapi kita lihat nanti penjabarannya dari, kalau kita bilang orang Batak sama pendeta. Bahwa pendeta lebih jelasnya, posisi teologi saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu adalah jiwa kita yang menghadap Bapa di surga. Makanya ketika kita berdoa, pada saat berdoa juga berdoa dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam daging. Karena roh menurut daging lemah. Kita akan satu pujian satu lagi. Lagi pujian. Membawa pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku pada hatimu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar
hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu, mau sentuh hatimu, yang ku melihat kemuliaan Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, sekali bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Katakan tiada. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bapa di sorga, terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir di sini bukan karena rutinitas setiap hari Jumat ada persekutuan doa El Shaddai di PT Bogas hari ini, tetapi kami merindukan firman Tuhan menjamah kami, merindukan agar firman Tuhan mengubahkan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, biar sekali lagi bukan oleh kuat dan gagah perkasa saya, melainkan Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diberikan tema untuk hedonisme, ya. Terima kasih buat pengurus tempat yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita buka terlebih dahulu dari kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Nanti saya bisa minta bantuan operator untuk membacakan. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat kebudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Saya satu ayat lagi dalam kitab Yakobus. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, tolong bacakan. Ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Saya akan buka dengan dua pertanyaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah, kita percaya setelah kehidupan kita di muka bumi ini berakhir, kita akan memasuki kehidupan yang kekal. Nah, pada saat itu, waktu kita dipanggil oleh Bapa di sorga, kita akan menghadapi pengadilan akhir. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, yang kedua adalah di dalam hidup ini, siapa idola kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, hedonisme. Bicara tentang hedonisme, saya berkata hedonisme ini adalah suatu bentuk berhala. Berhala itu apa? Berhala adalah kalau seseorang atau sesuatu kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Hobi mobil gak salah, hobi nongkrong gak salah. Tapi kalau hobi mobil sampai lupa ibadah, sampai lupa ke gereja, sampai lupa berdoa. Kalau kita nongkrong-nongkrong sampai lupa ibadah, sampai lupa berdoa, itu yang salah. Jadi berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita tempatkan lebih tinggi dari Tuhan. Kita sayang sama istri kita sayang sama anak kita. Tetapi kalau kita lebih sayang dengan istri atau lebih sayang dengan anak sampai kita lupa jam doa, lupa ibadah, lupa ke gereja, itu yang salah. Tuhan itu ada Allah yang pencemburu. Nah, lalu apa definisi hedonisme? Hedonisme definisinya adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama di dalam hidup. Jadi hedonisme itu ada pandangan ya yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan materi itu ada tujuan hidup kita. Ada orang yang tujuan hidupnya mencari kekayaan, ya. Tuhan berikan kita bekerja, ya, dari Senin sampai Jumat, ya. Sabtu istirahat, Minggu kita ke gereja hari Sabat, tapi ada orang yang nggak cukup, ya. Hari Minggu diembat juga, yang penting saya kerja untuk cari uang supaya saya kaya. Itu yang salah. Lalu kita akan masuk ke dalam Alkitab. Nah, menurut Alkitab, apakah Alkitab itu menentang tentang hidup senang? Apakah firman Tuhan bertentangan dengan hedonisme? Nah, Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan tidak menentang untuk kita bahagia. Bahkan ada satu firman Tuhan yang berkata, berbahagialah engkau terlebih dahulu, dengan demikian maka Tuhan menjawab setiap doamu. Nah, bukan berarti Tuhan atau Alkitab menentang tentang hedonisme. Nah, lalu di manakah salahnya tentang hedonisme ini? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu ya, kita belajar dari Alkitab. Kita belajar dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang bernama Salomo. Bapak Ibu tentu kenal ya namanya Salomo. Ya, di dalam hidup ini kita kenal ya, ada tahta, harta, dan wanita. Nah, yang wanita di sini ya
Jangan tersinggung, bukan wanita di sini ya. Tahta harta wanita. Kita lihat Salomo, tahtanya dia berkuasa. Harta begitu banyak, kerajaannya luar biasa. Wanita, wah Salomo jangan ditanya. 700 istri, 300 gunting. Saya bingung, dikirimnya tiap hari bagaimana tuh ya, saya juga bingung. Nah, coba kita lihat ini. Pengkhotbah 2 ayat 8. Tolong bacakan. Pengkhotbah 2 ayat 8. Pengkhotbah 2 ayat 8. Pengkhotbah 2 ayat 8. Pengkhotbah 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Lanjutkan ke ayat 10. Pengkhotbah 2 ayat 10. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Bahwa hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Amin. Dalam pengkhotbah ini jelas dikatakan Salomo adalah orang yang hawa nafsunya tinggi, termasuk hawa nafsu terhadap wanita. Di sini dikatakan dalam pengkhotbah 2 ayat 10, aku tidak merintangi mataku. Ya, hedonisme kan seperti itu. Jalan-jalan, lihat sel, waduh, tasnya bagus, beli, gesek, bayar urusan belakangan. Ya, itu kan seperti itu. Foya-foya, tetangga ganti mobil, aku juga mau ganti mobil. Ya, penghasilan gaji tidak cukup, yang penting apa? Bergaya dulu, yang penting sombong dulu. Ya, utang belakangan, itu hedonisme. Aku tidak merintangi mataku terhadap hal-hal yang menyukakan hatiku. Itu yang berbahaya. Sehingga kalau orang sudah terkena virus hedonisme, maka dia lupa akan Tuhan. Tuhan di tempat yang paling belakang. Bagi dia, kenikmatan adalah segala-galanya. Tapi apa kesimpulan daripada Salomo? Waktu Salomo sudah kaya, gundiknya banyak, istrinya banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu baca kitab Salomo, kesimpulannya Salomo berkata begini, kesenangan dan kekayaan di luar Tuhan sia-sia. Salomo berkata, kesenangan dan kekayaan di luar Tuhan sia-sia. Yang terpenting takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena pada akhir zaman semua akan diadili. Ya kan? Pada akhir zaman semua akan diadili. Di awal firman Tuhan tadi saya katakan, pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini di depan pengadilan Tuhan. Itu pasti. Nah, itu tentang Salomo. Lalu bagaimana tentang Adam dan Hawa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari, ternyata hedonisme itu sudah ada semenjak Adam dan Hawa. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 6. Tolong bacakan Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, Hawa melihat pohon yang dilarang. Tuhan bilang nggak boleh dimakan buahnya, tapi Hawa sudah apa? Dipengaruhi dan dicobai dengan keinginannya, padahal itu nggak boleh. Itu adalah hedonisme. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang nggak boleh. Pokoknya yang penting gue senang, yang penting gue happy, gue harus kejar itu. Yang penting saya dapat, apapun jalannya, apapun akan saya lakukan, berbuat curang pun akan saya lakukan. Yang penting saya dapat. Itu hedonisme. Bapak Ibu sangat berbahaya sekali ya. Apalagi di zaman sekarang saya melihat banyak sekali ya anak-anak muda yang terkena virus hedonisme, ya, lebih mementingkan pergaulan, lebih mementingkan kesombongan, ya, seperti itu. Nah, itu tentang perjanjian lama.
Lalu bagaimana tentang perjanjian baru? Apakah di dalam perjanjian baru juga dikatakan tentang bahwa kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Coba kita lihat dalam perjanjian baru dalam Matius 5 ayat 3 dan ayat 6. Tolong bacakan. Matius 5 ayat 3 dan Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 3 dan ayat 6. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Di dalam perjanjian baru kan Tuhan nggak bilang berbahagialah orang yang kaya, enggak kan? Berbahagialah orang yang punya mobil 10, enggak kan? Berbahagialah orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya kan ada lagu yang berkata begini, tolong Pak. Telah kulihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Pada saatnya nanti Tuhan ingin mendapati kita setia. Kebahagiaan bukan terletak akan apa yang kita punya. Kebahagiaan bukan terletak pada berapa banyak kekayaan kita. Firman Tuhan berkata tadi, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan, tapi dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sama katakan buat Bapak Ibu sekalian, Matius 6 ayat 33 berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada. Janganlah engkau lebih cinta berkat ketimbang pemberi berkat itu. Jadi intinya adalah kalau kau pegang Tuhan, kalau kau utamakan Tuhan di atas segala-galanya, saya percaya hidupmu pasti berkelimpahan. Amin. Dengar baik-baik itu. Engkau kerja uang, kau kerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tuhan berikan satu hari 24 jam, kau kerja 48 jam, 58 jam ya. Bahkan tadi saya dengar waktu di jalan di mobil ya, ada satu perusahaan yang ya kalau kerja di situ waduh sibuk banget ya, sampai kencing aja nggak sempat. Aduh, dalam hati saya banyak sekali katanya orang-orang yang bekerja di perusahaan itu sampai-sampai ada yang kena penyakit ginjal. Dalam hati saya, sesibuk-sibuknya aja masa kencing aja nggak sempat. Jangan seperti itu. Firman Tuhan berkata, kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pada saat kau tidur pun Tuhan memberkatimu. Amin. Percuma kau bekerja banting tulang, kalau Tuhan belum buka jalan, itu adalah sia-sia. Jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Hati-hati. Zaman sekarang virus hedonisme ini begitu merambat, sampai-sampai Tuhan itu dinomor duakan. Yang penting saya punya kekuasaan, yang penting saya punya kemampuan, maju terus pantang mundur, ya maju tak gentar-gentar tak maju. Kiranya udah mentok benjol baru cari Tuhan. Itu manusia. Coba kita lihat ini lagi. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Tolong bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, janganlah fokus pada diri sendiri. Janganlah mengasihi dunia ini. Tetap Tuhan yang utama dalam hidup kita. Banyak saya melihat di dalam bisnis ya. Pokoknya apalagi kalau kita yang bisnis mau tendernya maju, mau usaha kita supaya berhasil, pokoknya sikut kiri, sikut kanan ya.
Hari Minggu banyak yang kadang-kadang konseling sama saya, Pak, nggak nyangka lu, kenapa si Anu kalau Minggu, waduh rohani ya minta ampun, kalau penyembahan sampai malaikat aja minder. Hari Senin, Pak, kenapa tukang nipu orang? Waduh, padahal hari Minggu pelayan Tuhan. Pak, nggak nyangka loh, Pak, kenapa dia seorang worship leader yang luar biasa, gila ada Senin sampai Jumat, bukannya worship leader lagi, tapi jadi anak iblis. Dia ada Sabtu bertobat, Minggu penyucian dosa. Tuhan gak suka kan hal itu. Nah, apa itu sumber hedonisme? Sumber hedonisme adalah hati yang berdosa, nafsu yang rendah, dan keinginan hati yang jahat. Coba lihat ini, Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tolong bacakan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, tiap-tiap orang itu dicobai dengan keinginannya sendiri. Kita kalau jalan-jalan ya, melihat yang diskon tertarik, udah nggak jadi pulang, di bawah mimpi. Biasanya ibu-ibu di ujung kulon gitu, maksudnya aduh tadi tasnya bagus ya, aduh saya mau nggak beli, diskonnya sampai minggu depan lagi, besok datang lagi, lihat lagi, nggak jadi beli, di rumah ada banyak tas, pulang mimpi lagi, dicoba dengan keinginan sendiri, daripada gua mimpi terus besok dibeli juga tuh tas, ya kan? Banyak orang yang dicobai dengan keinginan diri sendiri, padahal tasnya udah satu lemari di rumah banyak, tetapi nggak tahan dengan hawa nafsu seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata pada hari ini, Tuhan tidak menentang engkau hidup senang, Tuhan tidak menentang engkau hidup yang istilahnya sukses, ya. Tuhan tidak tentang, bahkan Tuhan menginginkan engkau hidup sejahtera. Tapi janganlah menempatkan, ya, sekali lagi dengar baik-baik saya tekankan, janganlah menempatkan kesenangan materi di atas segala-galanya. Janganlah menempatkan kenikmatan materi sehingga engkau lupa akan Tuhan. Tadi kita udah lihat kan dari Salomo yang punya segala-galanya, tapi di akhir hidupnya dia berkata semuanya sia-sia. Dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bukanlah harta yang membuat engkau bahagia, bukan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan yang membuat engkau bisa bahagia. Amin, Bapak Ibu. Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, saya percaya apa saja yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Itu yang penting. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian terakhir. Bagaimana bisa menang dari hedonisme? Bagaimana supaya kita bisa menang dari hedonisme? Yang pertama adalah tunduk dan mendekatlah kepada Allah. Tunduk dan mendekatlah kepada Allah. Perbanyaklah untuk baca firman Tuhan. Perbanyaklah untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Karena dengan kau melekat dengan Tuhan, dengan kau duduk di bawah kaki Tuhan, maka engkau akan terhindar dari pengajaran-pengajaran ilah-ilah zaman ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah percaya sama pendeta sekalipun. Karena zaman-zaman ini banyak pengajaran-pengajaran, banyak nabi-nabi palsu. Kau harus back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Kalau kau hidup dalam firman Tuhan, maka kau tidak akan gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman ini. Yang kedua adalah lawanlah iblis. Karena kita tahu bahwa iblis sudah dikalahkan di bawah kaki kita. Yang ketiga adalah minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Dan yang keempat adalah minta roh dan hati yang baru dari Tuhan.
Jadi ada pertama, bagaimana supaya kita menang dari hedonisme? Pertama adalah tunduk dan mendekatlah kepada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis. Yang ketiga, minta hikmat dari Tuhan. Dan yang keempat adalah minta roh dan hati yang baru dari Tuhan. Ini ayat terakhir, Yohanes 36, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 28. Kalau bacakan Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 28. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 28. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang pengusaha mebel. Usahanya itu sangat maju. Banyak orang yang beli mebel ke tokonya. Tapi pengusaha itu berkata begitu, toko saya buka hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu saya tutup toko saya, karena saya mau serahkan hari Minggu untuk ibadah. Saya mau serahkan hari Minggu segala-galanya buat Tuhan. Diumumkan di depan, toko buka hari Senin sampai Sabtu, Minggu tutup. Nah, waktu hari Minggu pengusahanya lagi di gereja, tiba-tiba anak buahnya telepon. Anak buahnya ini ada yang tinggal di tokonya untuk jaga toko itu. Pak, ada orang ketok pintu hari Minggu. Dia datang dari luar kota. Katanya mau beli mebel Bapak dalam jumlah yang besar. Bapak itu datang dari luar kota. Katanya hari ini juga saya mau lihat mebelnya, karena besok dia akan kembali ke rumahnya. Pak, ini cuannya gede loh Pak. Ini kesempatan toko kita untuk menaikkan omset. Kan udah berapa hari ini kan agak sepi. Sayang Pak kalau dilewatin. Ya siapa sih yang gak mau seperti itu, betul nggak? Cuannya gede, ya nggak? Mungkin kalau kita pikir manusia, udahlah sekali-sekali nggak usah ke gereja, ini cuannya gede loh, ya kan? Ini ada orang mau beli saya punya produk, ya kan sekali-sekali minggu nggak usah ke gereja. Kalau kita pikir kan begitu, ya udah bukan toko lah gitu. Tapi pengusaha itu bilang begini, tidak. Sekali aku punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Aku sudah punya komitmen, hari Minggu aku tidak terima penjualan. Seluruh orang itu untuk kembali besok hari Senin, kita akan layani dengan baik. Tapi kalau dia kabur gimana Pak? Nggak jadi beli. Rezeki itu di tangan Tuhan. Kalau itu rezeki buat saya, nggak akan lari kemana-mana. Tapi yang penting, saya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya rela kehilangan keuntungan besar, tapi yang penting adalah hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Dia tolak tuh. Dan keesokan harinya waktu hari Senin, tiba-tiba orang yang cari mebel hari Minggu itu datang lagi ke toko pengusaha itu. Si anak buah bilang, Pak, katanya Bapak mau pergi ke luar kota, hari itu Minggu katanya mau pulang. Iya, tapi saya udah cari-cari ke semua toko yang lain. Tidak ada barang yang sebagus di toko ini. Jadi saya tunda, saya pulang. Saya datang kembali hari Senin ke sini untuk beli mebel. Bahkan lebih banyak lagi.
Karena saya minggu kemarin sudah keliling ke semua toko, tidak ada barang sebagus di tempat ini. Amin. Artinya apa? Waktu engkau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jadi sekali lagi dengar baik-baik. Tuhan tidak menentang kita untuk hidup senang, hidup penuh kelimpahan. Tuhan senang akan hal itu. Tapi yang Tuhan tentang hedonisme adalah apa? Kalau kesenangan pribadimu kau tempatkan di atas segala-galanya, sampai kau lupakan Tuhan, kau halalkan segala cara untuk mendapatkan itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting kuncinya adalah satu: tangkap Tuhan. Dan kalau kau tangkap Tuhan, maka semuanya pasti akan diberikan kepadamu. Amin. Dengar baik-baik, tangkap Tuhan. Katakan kiri kanan, tangkap Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kita angkat pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Masa udah tidak bangkit berdiri, katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang virus hedonisme ini. Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Ajarkanlah kami untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami tahu waktu kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, seperti Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ampunilah kami kalau kadang-kadang kami sering lupa akan Tuhan. Ampunilah kami kalau kadang-kadang kami sering menganggap bahwa kesenangan, kesuksesan di atas segala-galanya sampai kami melupakan Tuhan. Biarlah pada siang ini kami mau bertobat.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya waktu kami memegang teguh Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, maka apa saja yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Berkati semua karyawan dari semua bidang di PT Bogasari ini. Berkati kami semua, berkati keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa apa saja yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Berkati juga buat Pak Raymond sebagai pemimpin daripada PT El Shaddai ini. Kami yakin setiap minggu, setiap Jumat, waktu kami mengadakan persekutuan doa di tempat ini, kami tahu bahwa kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah itu akan berdampak bagi semua karyawan di tempat ini. Dan juga buat PT Bogasari, kami percaya biar PT Bogasari ini semakin tambah lebih maju lagi. Dan biarlah sinar kemuliaan Tuhan tercurah buat PT Bogasari ini. Dan biarlah setiap anak Tuhan, walaupun kami minoritas, tapi kami punya pengaruh yang besar buat PT Bogasari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Pendeta buat firman hari ini. Semoga itu menjadi berkat buat kita dan kita juga bisa berkati orang lain melalui firman ini. Kalau tadi Pak Pendeta bilangnya harta, tahta, dan wanita. Kalau di orang Batak ada lagi Pak, harta, tahta, dan buruni raja. Ya itu punya dia. Kok Pak Hegi ketawa Pak? Oke, selanjutnya jangan lupa tiap hari Rabu kita ada doa bersama buat teman-teman jam 12.40 di Ruang Meeting Internal Audit Sedang segitu di biru lantai 4. Bagi tidak dapat join, ada link Zoom-nya yang selalu kita share di dalam grup. Oke, PD Bermuda tanggal 23 Agustus 2024. Temanya Sandwich Life. Pendetanya Antoni Samosir. Ini kalau saya WL yang khotbah Bapak Pendeta Pasemen Keyboard Joshua Maru, lengkaplah kami di sini. Ya, orang Batak semua. Baik teman-teman, terus lagi dah. Nanti persembahan pada saat kita keluar sekalian bersalam-salaman. Terus jangan lupa nanti setelah doa berkat ada foto sesi ya. Biasa Pak kita ada foto sesi buat apa namanya memori ini berkat. Itu saja doa persembahan, doa penutup, dan doa berkat yang diserahkan ke Bapak Pendeta. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kiranya dari lagu ini. Kiranya Engkau mengasihi hidupku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mengakhiri persekutuan doa pada hari ini.
Kami percaya bahwa firman Tuhan sudah mengubahkan hidup kami. Walaupun persekutuan doa ini selesai, tapi pengurapan Tuhan, rema firman Tuhan sudah ada tertanam dalam hati kami. Sehingga waktu kami kembali kepada kehidupan kami, firman Tuhan mengubahkan kami, firman Tuhan memperbaharui hidup kami, sehingga kami lebih lagi menyala-nyalakan di dalam melayani Tuhan. Dan kalau nanti kami akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa waktu setiap kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah satu tanda bahwa kami mengucap syukur bahwa setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati persembahan nanti yang akan kami berikan buat Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa buat persekutuan doa El Shaddai ini Tuhan. Biarlah setiap 2 minggu sekali waktu ada persekutuan doa di tempat ini, kami yakin waktu firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan menyatakan kehendak-kehendaknya. Berkati terus PT Bogasari ini, agar hari makin hari PT Bogasari semakin diberkati Tuhan. Dari semua yang bekerja di tempat ini, kami percaya kami tidak pernah kekurangan, atau kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, hari demi hari yang kami lalui banyak yang terjadi. Kami nggak tahu apa yang terjadi. Sebentar lagi kami sudah masuk ke pertengahan tahun 2024. Nanti bulan Oktober akan ada pergantian kepemimpinan. Tapi kami percaya satu hal, waktu nama Tuhan ditinggikan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan pada saat nanti ada pergantian kepemimpinan, biarlah Tuhan juga memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali bekerja ke tempat kami masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan kepada firman Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah apa saja yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Engkau akan jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Dan biar damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dulu, sekarang, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Mari kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.